warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu kebiasaan yang sering dilakuin semua kalangan, yaitu begadang. Siapa sih yang tadi malam begadang? Terus kadang aku jadi mikir nih, kita itu manusia apa kelelawar ya guys? Nah, daripada ngomongin kelelawar, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang akan ngobrol santai soal begadang. Kira-kira siapa ya? Selamat datang ke saya, yaitu mahasiswa semester 5, Prodi Kesehatan Masyarakat. Coba teh boleh perkenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku sama Alwan Abraham, mahasiswa semester 5 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Teh Nur atas kesempatannya. Sama-sama Teh Salma. Kalau ngomongin soal mahasiswa nih ya teman-teman, kayaknya begadang tuh udah jadi paket komplit kuliah ya Teh. Nah, aku penasaran nih Teh, kenapa sih begadang itu udah jadi hal biasa banget di kalangan anak muda? Terus apa sih pemicu utamanya? Apakah karena gara-gara tugas atau hal lainnya gitu, hal random yang dimengerti anak muda? Banyak faktor yang bikin begadang itu jadi hal biasa di kalangan anak muda ya Teh. Dan aku setuju sama dua faktor tadi, tugas sama hal random. Tapi yang aku lihat di sekitar lingkungan aku, anak muda yang begadang karena tugas atau tuntutan kerjaan itu sedikit ya Teh. Kebanyakan dari mereka cuma main HP, kayak main game, scroll sosmed, nongkrong. Dan ada juga yang mereka tuh punya sugesti kalau malam hari itu dia nggak bisa tidur, kayak insomnia gitu, kayak gitu Teh. Tapi jujur ya Teh, kalau malam tuh kayak bisa kayak beda banget. Kayak tenang, sepi, terus kayak waktu tuh berhenti aja gitu Teh. Menurut Teteh, kenapa sih malam itu sangat menggoda banget gitu? Apakah benar-benar produktif atau cuma hal kamu aja Teh? Betul Teh, aku setuju banget. Malam itu punya vibes yang beda gitu, kayak lebih adem, sepi, dan lebih tenang. Kalau kita seharian beraktivitas nih Teh, dari pagi ke siang, sore, bahkan sampai malam, itu ada waktu buat leha-leha ya Teh, karena jadwal yang padat, yang sibuk. Nah, saat malam itu ada di jam 9, jam 10 ke atas, itu pasti sama mereka dipakai buat istirahat atau cuma me time kayak main game, nonton film, nonton drakor, atau nongkrong bareng teman-temannya. Dan menurut aku itu bukan produktif sih, cuma ilusi FOMO aja. Oh iya Teh, ngomong-ngomong soal kamu tadi ya Teh, terus kapan sih Tetehnya merasa mulai pola tidurnya tuh berubah gitu? Apakah dari SMP, SMA, atau pas dari sekarang pas kuliah-kuliah Teh? Kalau aku pribadi, pola tidur mulai bergeser itu waktu kuliah sih Teh, karena aku salah satu mahasiswa yang kuliah sambil kerja juga. Jadi kayak pagi sampai siang aku ada kelas, lanjut sorenya kerja, dan malam tuh aku pakai buat ngerjain tugas sama hal-hal lain kayak nonton drakor, scroll sosmed, dan lain-lain. Cuma gak sampai yang gak tidur banget sih Teh, kayak cuman maksimal jam 12, jam 1 baru tidur. Oh gitu ya Teh, begitu pola tidurnya bergeser nih ya Teh. Menurut Teteh, seberapa cepat sih kayak tubuh tuh protes gara-gara keseringan begadang? Menurut aku, belum sering begadang pun pasti tubuh bakal cepet protes sih Teh, kayak ngerasa dampak yang kecil, kayak lemas, pusing, ngantuk. Apalagi kalau misalnya udah sering begadang ya Teh, jadi kebiasaan yang nggak bisa diubah, pasti bakal ngerasain dampak yang lebih besar lagi, kayak imun tubuh menurun, bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit yang kronis. Oh iya Teh, setuju banget sih. Terus kadang aku tuh sering dengar gitu, masih muda, gak apa-apa ya kurang tidur gitu ya Teh. Menurut Teteh, kenapa sih pemikiran kayak gitu tuh bisa terjadi gitu? Apakah berbahaya? Itu benar banget sih Teh, menurut aku, karena mungkin mereka mikir kayak gitu, mereka masih muda dan merasanya kuat dan bisa terhindar dari penyakit gitu ya, juga mereka kurang buat memperhatikan kesehatan mereka sendiri. Justru kalau misalkan usia mereka masih muda, tapi pola hidupnya udah gak sehat, kayak kurang tidur, bahkan gak tidur, pasti efek yang kerasanya itu pas tua nanti gitu ya Teh, kayak kok aku gampang sakit, terus bukan cuma ke fisik aja, pastinya juga mental bakal kena, kayak depresi, anxiety, stres, dan lain kayak gitu. Iya Teh, betul, setuju banget sih. Aku juga kayak gitu, setuju. Padahal efek begadang itu cuma bisa jadi bom waktu buat masa depan ya Teh. Terus sebenarnya apa sih bahaya
yang jarang banget diketahui sama anak muda sekarang teh? Eh, Menurut aku bahaya begadang yang mungkin anak muda kurang diketahui sama mereka itu dan lemas sama cemas ya teman-teman. Mungkin mereka mikirnya ini mah kurang darah atau suasana hatinya lagi gak enak aja gitu benar. Padahal itu dua itu bisa jadi efek begadang yang keseringan begadang gak bisa berubah itu lah teh. Nah, apalagi kalau misalkan udah tua nanti ya teh kayak imun menurun kayak gampang sakit. Terus mungkin teteh atau teman-teman yang nonton juga udah tahu berita yang sempat ramai di sosial media. Kalau kita kurang tidur dari 5 jam sehari itu bisa meningkatkan risiko kematian ya teh. Bahaya banget. Takut banget ya guys. Jadi dari sekarang stop deh begadang karena risiko kematian ya. Kayak tadi kata teh sama gitu. Terus kita masuk nih teh ke bagian tadi sisi mental health ya teh. Kalau menurut Teteh, kenapa sih orang yang stres atau banyak pikiran tuh keseringan begadang gitu? Terus apa sih hubungannya begadang sama kesehatan mental teh? Yang udah aku tadi bilang apa kayak kita punya aktivitas yang padat dari pagi, siang ke sore, pasti pikiran-pikiran yang bikin kita overthinking, stres itu gak akan terpikirkan, pasti bakal ke distract sama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, waktu malam tiba, pikiran dan emosi-emosi yang terpendam tadi tuh pasti bakal muncul teh, dan bikin kita bertenang gitu dan bukan susah tidur, jadinya begadang. Oh gitu ya teh. Tapi sekarang tuh kayak banyak anak muda yang bangga banget jadi dirinya tuh anak malam atau night owl teh. Karena keseringan begadang. Padahal kan itu gak sekeren itu ya teh. Terus menurut tetehnya kenapa sih identitas tersebut tuh jadi hal keren bagi anak muda? Menurut aku ini nyambung sama vibes malam yang beda tadi, yang lebih sepi, lebih tenang, dan di waktu itu tuh mereka pasti bebas buat melakukan aktivitas apapun kayak main game, nongkrong, dan itu tuh mereka lakukan bebas tanpa adanya gangguan dari aktivitas lain. Dan menurut aku itu tuh jadi mereka merasa keren gitu karena bebas melakukan apapun gitu. Oh iya gitu teh. Nah mungkin kita santai dulu aja ya teh. Pernah gak sih teteh ngalamin hal lucu atau kejadian chaos gitu gara-gara kurang tidur atau gara-gara begadang? Kalau aku pribadi lebih ke pengalaman chaos sih teh, kayak efek begadang itu kan kurang fokus ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang emang mudah buat dilakukan jadi sulit karena kebingungan gitu tadi. Nah terus dari semua kejadian chaos yang tadi nih teh, menurut teteh mungkin gak sih mahasiswa masih produktif tanpa begadang teh? Bisa dan teh mahasiswa bisa lebih produktif tanpa harus begadang, yaitu kalau misalkan kalian punya tugas yang numpuk jangan ditumpuk terus atau harus dicicil walaupun deadline-nya masih lama. Biar gak dikerjain pakai sistem kebut semalam. Betul. Nah jadi teman-teman yang masih tugasnya numpuk mulai deh cicil dari sekarang. Nah kalau gitu boleh dong teh sharing tips and triknya yang simpel buat anak muda supaya gak begadang terus nih tuh. Kalau dari aku cuma cukup satu kata teh, Sangat menarik banget teh. Apa tuh? santuy. Santuy di sini bukan leha-leha ya guys. Jadi SS-nya itu stop gadget. Coba kalian matiin HP kalian minimal 30 menit sebelum tidur. Lalu selanjutnya atur nafas pakai teknik 78. Teknik ini 4 hitungan untuk menarik nafas, 7 hitungan buat menahannya, dan 8 hitungan untuk menghembuskannya. Lalu yang selanjutnya N, nyamankan tempat tidur kalian. Lalu selanjutnya T, tenangkan pikiran dan hindari kafein. Ayo kalian yang suka kopi jangan minum kopi di malam hari. Lalu selanjutnya ucap syukur. Di sini ucap syukur bisa dengan berdoa sebelum tidur. Lalu yang terakhir Y, tidur lebih awal. Tidur lebih awal ya guys. Itu cuma satu kata tapi sangat bermakna ya guys. Gak kerasa ya obrolan kita sangat seru hari ini. Terima kasih buat Salma yang udah hadir pada Salma kali ini. Nah jadi itu mulai deh stop guys begadang, jangan begadang terus supaya pola hidup kita tuh enak, santai gitu ya. Jadi recharge dulu energinya, baru tunjukin aksinya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.